Haleluya. Yesus menggenapi janji-janjinya. Dia bangkit dari antara orang mati dan Alkitab berkata dia naik ke surga. Kebanggaan sebagai umat Kristiani bahwa dia menang atas maut. Dia menang atas iblis. Dia menang atas segala masalah hidup kita. Dan itu yang kita peringati di hari-hari ini. Setelah Yesus naik ke surga, dia berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus, penolong bagi kita. Dan kita sedang di dalam hari-hari penantian. Yesus berkata, nantikanlah aku di Yerusalem. Aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Dan kita bersyukur bahwa Yesus pergi bukan berarti dia meninggalkan kita. Yesus naik bukan berarti dia melupakan kita. Dengan dia naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus sebagai pelengkap dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yaitu pribadi ketiga dari Roh Allah. Dan kita bersyukur dia ada bersama dengan kita. Sebelum memulai acara kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan, memuji, mengagungkan nama Tuhan, karena sesungguhnya besarlah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Tidak terduga pemikiranmu, tidak terduga kehebatanmu. Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Engkau tidak datang untuk melayani kami, menyelamatkan kami, tapi Tuhan berjanji akan membawa kami bersama dengan Tuhan ke dalam kerajaan surga. Kami bersyukur bahwa hari-hari penantian ini, di mana Tuhan memberikan janji untuk kami dipenuhi, diurapi dengan Roh Allah. Dengan Roh Allah itu kami boleh tetap bertahan, tetap kuat dalam mengiring Engkau. Sehingga apapun yang kami hadapi, Roh Kudus akan memberi kemampuan bagi kami. Itu sebabnya kami bersyukur di hadapan-Mu untuk saat ini di mana kami datang dalam perenungan kebenaran firman Allah. Ajarilah kami kehendak Tuhan, ajarilah kami akan rencana Tuhan, bahkan tuntun kami sesuai dengan tuntunan Roh Allah, agar kami melangkah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau ada bersama kami. Kami alaskan acara ini hanya dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Sebuah pujian yang akan kita lakukan bersama di hadapan Tuhan tentang janji Tuhan, yaitu bahwa Roh Kudus diberikan Tuhan bagi kita untuk memimpin, untuk menolong, memberi penghiburan bagi kita, sehingga dalam setiap kesulitan kita ada Roh Kudus yang sanggup untuk memberi kemampuan bagi kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku diutus padaku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha-Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi
kami dengan kuasa Allah ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kenaikan Yesus ke surga memberi jaminan bagi kita bahwa Dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ketika Dia naik ke surga, Dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita, Roh yang memberi kekuatan bagi kita, pribadi ketiga dari Allah, datang dalam setiap kehidupan orang percaya, dalam kehidupan umat Tuhan. Dan kita yakin di saat yang sulit ini, kita sangat membutuhkan, kita memerlukan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Beberapa fungsi dari Roh Kudus perlu kita simak dan pahami. Berangkat dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus disebutkan datang untuk menyertai setiap orang percaya. Penyertaan Roh Kudus itu bukan berlaku bersifat sementara, bukan berlaku bersifat temporer, tapi berlaku selama-lamanya. Berbeda di dalam perjanjian lama, di mana Roh Kudus hanya datang dan hinggap sesekali saja dalam kehidupan orang beriman, dalam tokoh iman. Misalnya dalam Bilangan pasal 11 ayat 25 dikatakan, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap kepadanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus tidak akan meninggalkan, tetapi justru Roh Kudus akan menuntun kita kembali kepada Bapa. Dia membawa kita kepada kehendak Allah, dan itu sebabnya menjadi penting untuk kita dapat mengenal, memahami pribadi dari Roh Allah ini. Dia ada untuk menolong kita, Dia ada untuk menguatkan kita. Beberapa hal, beberapa fungsi, beberapa peran dari Roh Kudus. Yang pertama dikemukakan bahwa Roh Kudus, Dia menjadikan kita milik Kristus. Roh Kudus menjadikan kita milik Kristus. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengan Roh Kudus menjadi tanda bahwa kita milik Kristus yang sudah ditebus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, seperti yang dicatat dalam Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dengan kata lain, Roh Allah memberi konfirmasi tentang kita bahwa kita milik Allah. Roh Allah menjadi jaminan bagi kita, dan jaminan itu adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, agunan, garansi. Misalnya, ketika kita masuk di sebuah mall, kita mendapat karcis secari kertas sebagai jaminan untuk mobil kita. Seusai kita berbelanja, kita kembali ke tempat parkir mobil untuk keluar dari mall tersebut. Tiba di loket pembayaran, kita cukup mengeluarkan karcis atau jaminan dan mobil kita boleh keluar. Masalah akan timbul jika karcis kita hilang. Karena itu, penjaga selalu meminta untuk menunjukkan STNK identitas kita. Sebab penjaga tidak akan begitu mudah percaya kalau kita mengatakan itu mobil kita. Untuk membuktikan kepemilikan mobil itu,
seringkali harus disertai dengan denda. Roh Kudus merupakan jaminan keselamatan yang tidak dapat dipermainkan atau diatur apalagi disogok untuk menuruti kemauan kita. Dia rela menjadi jaminan agar kita beroleh keselamatan hidup seluruhnya. Roh Kudus pergi dari Raja Saul karena dia tidak melaksanakan perintah Tuhan secara utuh dalam 1 Samuel 15 ayat 19. Daud hampir kehilangan Roh Kudus karena masalah moral dan membunuh. Tetapi dia sangat mengerti peran Roh Kudus sehingga dia memohon agar Roh Kudus tidak diambil daripadanya. Dalam Mazmur 51 ayat 13. Memang dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama, Roh Kudus dapat pergi meninggalkan kehidupan kita, meninggalkan kehidupan seseorang. Tetapi dalam perjanjian baru tidak demikian. Roh Kudus selalu tinggal menyertai kita dan mau memenuhi kehidupan kita, mau menuntun kehidupan kita, karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita bangga, kita milik Tuhan. Kita milik Allah. Dan itu sebabnya Paulus berulang-ulang kali bangga mengatakan bahwa sebagai milik Tuhan, dia bangga sebagai milik Tuhan, dia walaupun menderita sebagai milik Tuhan, walaupun ada banyak persoalan, tapi dia bangga kalau Kristus menjadi milik kita atau kita milik Kristus, tidak satu masalah yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus. Persoalan, tantangan, virus, penyakit, apapun, kita tahu ketika kita menjadi milik Kristus, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang kedua, bahwa Roh Kudus ketika dia datang, dia menjadi penolong bagi kita. Yohanes 14 ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Roh Kudus sebagai Parakletos, artinya penolong, artinya penghibur, artinya pembela. Roh Kudus selalu memberikan encouragement bagi kita. Itu sebabnya jika kita hidup dan dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka perkataan kita adalah perkataan yang positif, perkataan yang membangun, bukan perkataan yang negatif dan yang menjatuhkan. Pada ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus membuka penjelasan tentang penolong itu dengan menjelaskan terlebih dahulu konteksnya pada ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Hal ini menyatakan bahwa Roh Kudus hanya akan datang dan tinggal sebagai penolong dalam setiap orang percaya, yaitu mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang taat terhadap firman Tuhan dan melakukan kebenaran Allah. Artinya, Roh Kudus sanggup memberikan pertolongan dalam situasi apapun bagi kehidupan kita. Jika Roh Kudus selalu menyertai kita, maka tidak ada jalan buntu yang kita akan hadapi. Tapi Tuhan memberikan solusi dalam setiap persoalan kehidupan kita. Karena selalu ada terobosan yang baru. Parakletos berarti mendampingi, seorang yang menyertai kita, seorang yang berdiri di samping kita di depan persidangan. Dan kita tahu sebagai pembela kita, Roh Kudus, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan berbicara kepada kita sesuai petunjuk yang dikehendaki oleh Tuhan. Menghadapi situasi yang semakin tidak menentu ini, Roh Kudus hadir sebagai jaminan kita. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, memberi pertolongan. Kita tidak sadar, kita tidak tahu, tapi ketika kita patuh pada perintah Tuhan, Roh Kudus akan menghidupkan firman Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk berjalan sederap langkah menurut kehendak Allah. Yang ketiga, Roh Kudus ketika dia datang, dia menjadi pengajar bagi kita. Dia adalah guru bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah pengajar, Roh Kudus adalah guru, Roh Kudus adalah pengikat dan pengingat dalam kehidupan kita. Roh Kudus seringkali dan banyak kali mengajar kita tentang jalan Tuhan. Mengingatkan kita akan jalan Tuhan ketika kita mulai jauh dari kehendak Allah. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita hendak berbuat hal yang Tuhan tidak kehendaki, ada bisikan, ada suara di dalam kita, bagaikan alarm yang mengingatkan kita akan kebenaran Allah yang seharusnya kita lakukan. Dikatakan dalam Yohanes, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mula-mula mengajar akan kehendak Allah. Tetapi kemudian Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus mengingatkan kita segala sesuatu yang seringkali kita lalai. Sebagai manusia seringkali kita lupa, banyak kali kita lalai. Tapi Roh Kudus yang selalu membimbing kita kepada kebenaran, Alkitab katakan bahwa kita tidak perlu takut karena kita memiliki Roh Kudus yang akan membimbing kita menuju kebenaran, menyatakan kebenaran tersebut. Dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab itu Roh Kudus dia datang untuk mengingatkan, meneguhkan, memberi konfirmasi bagi kita. Dan Roh Kudus adalah penolong yang setia dalam setiap kesulitan kita, dalam setiap permasalahan kita, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Andalan kita hanyalah Roh Kudus, kekuatan kita hanyalah Roh Kudus. Dan kita tidak perlu takut, tidak perlu mundur dari Tuhan. Sebab dalam situasi dan kondisi apapun, Dia akan sanggup menyertai, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberikan semangat, memberikan kemenangan dalam kehidupan apapun persoalannya. Memang tidak mudah dalam menjalani hidup Kristiani di dunia ini. Tetapi kita bersyukur bahwa Yesus memberikan Roh Kudus yang menjadikan kita milik Tuhan. Kita yakin pula bahwa Roh Kudus merupakan penolong kita, tetapi Roh Kudus juga merupakan guru yang mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya andalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita akan mengalami pertolongan dan kemenangan ilahi dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib. Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini, walaupun melewati masa krisis, kami menghadapi
masalah yang besar secara internasional, kami menghadapi kesulitan dalam aspek ekonomi, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan pemelihara kami, Roh Kudus penghibur kami, Roh Kudus berkekuatan kami, menolong kami, menyertai, menuntun kami. Bahkan kami yakin bahwa Engkau ada bersama dengan anak-anak-Mu. Kalaupun ada anak-anak-Mu yang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, jadi sembuh. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja, tertolong dalam nama Yesus. Lindungilah umat-Mu, jaga, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari virus-virus yang seringkali mengancam kami. Engkau beri keamanan, berikan keselamatan, bahkan kemampuan untuk kami melihat janji Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Roh Kudus adalah kekuatan dan sumber kemenangan kami. Dan kami berterima kasih bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kami, selalu mengikat persekutuan di antara kami. Walaupun kami tidak bersama-sama, ada physical distancing, tapi kami tahu bahwa kehadiran-Mu ada bersama dengan kami. Dan kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, bahkan memberkati kita sekalian. Dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus ada atas kehidupan kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.